Sodakonya itu atau zakatnya itu tiap tahun 500 juta hadirin. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bijazili in'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yawma liqa'ih. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul bariyat wa sayyidu ibadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarak ini, di awal-awal bulan Dzulhijjah ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ta'lim kita, pengajian kita di Masjid Besar Gondang Legi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Guru-guru kita, ulama-ulama kita insyaallah tetap diberikan sehat wal afiat, panjang umur, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wabil khusus guru kita Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus insyaallah segera diangkat penyakit oleh Allah, diberikan sehat wal afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, ya. Nah, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang terhormat. Maka bulan Dzulhijjah termasuk salah satu dari al-ashhurul hurum. Al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang terhormat. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa jumlah bilangan bulan ini ada 12. Ya. Nah, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, 4 yang terhormat. Nah, itu yang disebut al-ashhurul hurum. Nah, namun di dalam Al-Qur'an tidak diterangkan apa saja 4 bulan itu. Maka Rasulullah SAW, beliaulah yang menjelaskan kepada kita. Arba'atun hurum, 4 bulan yang terhormat itu, thalathun mutawaliyat wa wahidun fard. Dalam hadis beliau mengatakan yang 3 itu berturut-turut, yang 1 sendiri. Ya, jadi 4 bulan terhormat ini, yang 3 bulan berurutan, yang 1 sendirian. Nah, apa yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini urutan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 Rajab. Ya, paham nggih? Nah, jadi kalau ditanya apa al-ashhurul hurum, 4 bulan yang terhormat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, yang 3 ini berurutan. Ya. Bulan kemarin Dzulqa'dah, sekarang Dzulhijjah, bulan besok Muharram. Ini berurutan. Yang 1 Rajab. Nah, dari 4 bulan terhormat ini kemudian ulama berbeda pendapat mana yang paling mulia. Ya, jadi 4 bulan semuanya mulia, terhormat. Ya, tapi mana yang paling mulia? Ikhtalafal ulama. Di antaranya Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang Sayyidut Tabi'in, beliau mengatakan yang paling afdal adalah bulan Dzulhijjah. Ya, sekarang ini kita berada di bulan
Hijjah. Ya, jadi bulan yang istimewa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya barokahnya bulan yang istimewa ini insyaallah segera diangkat corona oleh Allah. Amin. Ya, insyaallah. Ini kan bulan haji ini. Nggih, ini bulan haji ini. Ya. Mudah-mudahan insyaallah kita harus jadi umat yang optimis. Nabi tidak mau kita jadi umat yang pesimis. Optimis, bismillah. Insyaallah. Ikhtiar zahir, ikhtiar batin, doa semuanya sudah kita lakukan. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang paling mulia di antara 4 bulan yang terhormat tadi. Yang paling mulia, yang paling utama adalah Al-Ashrul Awal, 10 hari yang pertama. Jadi dari 1 bulan Dzulhijjah ini yang paling mulia adalah Al-Ashrul Awal, 10 hari yang pertama. Nah, ini sekarang ini kita berada di 10 hari yang pertama. Nah, maka dari itu para jamaah, monggo jangan disia-siakan kesempatan ini. Perbanyak amal ibadah, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpuasa di 10 hari yang pertama ini, kecuali tanggal 10. Nah, karena tanggal 10-nya hari raya Idul Adha, haram berpuasa, tidak boleh. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 berpuasa. Ya, kalau kita tidak berpuasa mulai tanggal 1-nya, maka jangan ditinggalkan puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, insyaallah ini jatuhnya hari Senin. Thank you. Hari Senin 9 Dzulhijjah, hari Senin, bukan Senin sekarang ini, ya kan, Senin depan. Itu pas hari Senin itu adalah hari Arafah. Panjenengan puasa sunnah. Rasulullah SAW waktu ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, beliau bersabda, yukaffiru sanatal lati qablah wal lati ba'dah, atau kama qala. Puasa di hari Arafah akan menggugurkan dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Jadi setahun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap sehat, nggih. Ya, sehat walafiat insyaallah, sehingga kita mendapati hari Arafah, berpuasa di hari Arafah. Nah, karena hari Arafah besok itu insyaallah juga bertepatan dengan hari Senin. Nah, panjenengan niatnya gabung aja, niat puasa sunnah Arafah, niat puasa sunnah Senin. Paham nggih? Betul napa-napa? Betul napa-napa? Ya, atau bahkan seandainya ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak ada hutang puasa Ramadan kemarin ini loh, yang sakit mungkin, atau ibu-ibu haid, gabung sekalian niatnya qadha. Gabung niat qadha Ramadan. Ya. Tapi yang qadha itu diniatkan pertama. Ya. Jadi malam niat, ya Allah, saya niat puasa qadha Ramadan besok, ya, fardhon lillahi taala, plus niat puasa Arafah, plus niat puasa Senin. Nah, ini 1 kali amalan tapi 3 niat. Enggak apa-apa. Sah, dapat semuanya. Oke, nah, ini supaya kita mengingat, jangan dilewatkan. Eman, itu sudah lewat Arafah baru nanya, kapan poso Arafah? Mare, lewat baru nanya. Nah, ini mumpung belum, ya kan? Makanya kita ingatkan. Jadi Senin depan, insya Allah puasa Arafah. Oke, insya Allah sehat semua ini, amin. Yang sakit, insya Allah sehat semuanya, nah, sehingga bisa berpuasa Arafah. Kemudian masih membahas masalah bulan Dzulhijjah ini, mumpung kita berada di bulan Dzulhijjah ini, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau
menganjurkan selama 10 hari pertama ini, katanya la tudfi'u surujakum, jangan matikan lampu-lampu kalian. Ya, alhamdulillah di Kota Malang lampunya sudah nyala lagi sekarang. Ya, kan sempat lampu dimatikan itu. Rupanya mungkin dengar juga itu kalamnya Abdullah bin Abbas, cek patei lampuna. Ya, mungkin juga masukan dari beberapa orang, karena kalau jam 8 sudah dimatikan peteng jalan hadirin, engki sampai ada yang kecelakaan, ya kan, jatuh, ada yang macam-macam lah. Ya apa, jalan raya dibuat peteng nih. Ya, akhirnya direvisi, sekarang nyala lagi. Nggak tahu kabupaten ya apa? Nyala ya, tidak dipadamkan, tidak. Ya, kalau di Malang Kota sempat dipadamkan berapa hari itu, tapi setelah itu direvisi terus dinyalakan lagi, karena banyak kejadian. Lah ya apa sih? Ya, jam 8 mati semua lampu jalan itu. Ya, apa tidak takut malah menambah kriminalitas, ya kan? Peteng, begal tak atau ya apa itu? Ya, baik, alhamdulillah. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, la tudfi'u surujakum layalil ashr, jangan matikan lampu-lampu kalian pada 10 hari yang pertama ini, Dzulhijjah ini. Ya. Ulama menafsirkan maksudnya jangan matikan lampu itu bangun, jak tedung, maksudnya begitu ya. Bangun malam gitu loh, hidupkan rumahnya, qiyamul lail, tahajud, munajat kepada Allah. Kenapa? Karena ini hari yang paling baik. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ashr. Atau kama qala, min hadhil ayyam. Atau kama qala. Kata Nabi, enggak ada amal soleh ya yang lebih baik untuk dilakukan, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik daripada dilakukan di 10 hari yang pertama ini. Paham gak? Tidak ada hari-hari al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah, yang amal soleh dilakukan itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama ini. Jadi perbanyak amal soleh, perbanyak amal ketaatan. Malah ada riwayat yang mengatakan amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama ini akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi panjenengan sedekah di hari-hari 10 hari ini, ya kan, itu 700 kali lipat. Anda sholat, Anda ibadah apapun 700 kali lipat. Kalau berpuasa, pahalanya 1 hari seperti puasa setahun. Kita puasa nih hari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 ya, itu 1 hari seperti puasa setahun. Ini saking mulianya al-ashrul awal, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jangan disia-siakan. Orang yang rugi, kata ulama, adalah orang yang tidak memanfaatkan waktunya. Orang yang rugi adalah orang yang tidak menjaga umurnya. Ingat hadirin, umur kita itu adalah ra'sul mal. Umur kita adalah modal kita. Ya, jangan biarkan modal kita ini habis, tidak ada hasil, gitu loh. Ya apa? Anda kalau berdagang, ya pasti ada modal ya, ada rosmal. Tidak taunya rosmalnya entek, barangnya habis, modalnya habis, rugi Anda, rugi. Umur kita ini adalah rosmal kita. Jangan rugi, jangan sampai rugi. Berdagang bersama Allah, muamalah dengan Allah, jangan sampai rugi. Maksudnya umur kita ini sebagai modal kita, pakai, kembangkan hadirin. Oke, paham ya? Nah, yang muda-muda ini, ayo semangat, ayo semangat. Mumpung muda, Allah kasih kesehatan, Allah kasih kekuatan. Yang kaya, mumpung kaya. Saya soki, mumpung soki. Ayo. Pesen aja aku bangun tok. Andi pesen mele tanah boleh, andi pesen mele ruku boleh, andi pesen abini boleh. Hah? Ya itu hak Anda, silahkan. Cuma mana akhirat kita? Mana tabungan akhirat Anda? Eman. Ya, coba Anda perhatikan, ada pondok pesantren belum jadi, kasih
Oh, ada masjid belum jadi, kasih. Ya. Ada majelis ta'lim, bantu. Itu manfaat harta kita kembangkan itu. Man a'anal ulama faqad a'anal anbiya. Anda ingin bantu Nabi Muhammad, bagaimana caranya? Bantu para ulama. Anda bantu Nabi Muhammad. Apuntoh ulama berarti apuntoh Nabi Muhammad. Loh kenapa? Karena mereka pewarisnya Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ketika kita bantu ulama berarti membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nabantu dakwahnya ulama, taklimnya ulama, dakwanya ulama berarti membantu dakwanya Rasulullah. Jadi pesen ini kemanfaat lagi. Oke, sing suki-suki ini loh, manfaatkan. Duit ikeloni, pesen ikeloni. Ya Allah. Ya, ingat bahwasanya uang kita, harta kita ini akan dipertanyakan sama Allah. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Harta kita akan ditanya, uang Anda ini akan ditanya dua pertanyaan. Dari mana dapat dan kemana dikeluarkan. Oleh dari kamu sampean pesen nikah. Tanya lagi sareng Allah. Dapat dari mana duit? Ditanya. Yang kedua, dikemanakan itu uang? Ditanya juga. Jadi kalau masalah uang, masalah harta, pertanyaannya dua. Min ainak tasabah, dapat dari mana, kerjanya apa, usahanya apa, tokonya bagaimana, wa fima anfaqah, dan dikeluarkan kemana. Itu jadi pertanyaan besok. Paham gak? Ayolah, yang Allah kasih kelebihan harta, bantu saudara-saudara kita ya, bantu mereka itu ya, apalagi saat pandemi ini kan banyak orang tidak kerja mungkin, atau ada orang diputus dari kerjaannya, bantu mereka, kasihan. Anda yang alhamdulillah lancar kerjaannya, jalan terus, Allah kasih kelebihan rezeki, bantu mereka. Tidak rugi sampean, tidak rugi. Dan seperti yang sudah sering kita terangkan, membantu orang, meringankan hajat orang, itu pahalanya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Sampai iktikaf di Masjid Gondang Legi ini dapat pahala, masya Allah. Loh, kalau di Masjid Nabawi kan lebih lagi. Nggih, ibadah di Masjidil Haram itu dilipat gandakan pahala menjadi berapa? 10.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Kita beramal ibadah di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Jadi kalau kita iktikaf 1 menit saja di Masjid Nabawi, 1 menit saja, itu sama dengan iktikaf di sini ini 1.000 menit. Karena 1.000 kali lipat. Loh, bayangkan kata Nabi, la an amshiya fi hajati akhil muslim ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran au kama qala. Coba disimak dengan baik. Napa tirose Kanjeng Nabi? Saya berjalan untuk membantu hajat saudara saya berangkat untuk meringankan hajat saudara saya, lebih saya cintai daripada iktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, syahron, 1 bulan. Nah, kalau tadi saya mengatakan 1 menit saja Anda iktikaf di Masjid Nabawi sama dengan iktikaf di sini 1.000 menit, bagaimana kalau iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi? Tapi ternyata Rasulullah mengatakan apa? Saya lebih senang berangkat, datang ke rumah saudara saya bantu hajatnya, saya ringankan kebutuhannya, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku ini 1 bulan. Nah, ayolah ya, jangan memikirkan diri sendiri, hadirin. Jangan mikirnya abu entok, nafsi nafsi. Yang penting saya sehat, anak saya lemu-lemu, istri saya gemuk, ya wis cukup. Nah, ini tetangga sebelah tidak makan 2 hari ya tidak ngurus, tidak tahu, bukan urusan saya. Jangankan tetangganya, orang lain, adiknya sendiri itu loh tidak diurus. Kakaknya soge, masya Allah ya, kakaknya kaya, punya tebu berapa hektar, alen miskin, adiknya nggak punya apa-apa, ya nggak diurus.
ya tidak diperhatikan. Bagaimana Anda mengaku sebagai muslim, mengaku umatnya Nabi Muhammad, jangankan orang, adiknya sendiri nggak diurus ya. Nah, ini mari yang Allah berikan kelebihan, bantu saudara Anda. Dalam hadis disebutkan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih, atau kama qala, Allah akan selalu membantu hambanya kalau hamba itu selalu membantu saudaranya. Panjenengan kepingin tidak dibantu sama Allah? Pak, kepingin buatan? Bu, kepingin apa enggak? Anda dibantu sama Allah, kepingin apa enggak? Nah, kalau kita kepingin hajat kita dibantu sama Allah, keperluan kita dibantu oleh Allah, maka bantulah saudara kita. Bantu saudara kita, Allah akan bantu Anda. Itu janji Nabi Muhammad, itu janji Rasulullah ya. Nah, tapi ini yang jarang kita berpikir. Anda menganggap ibadah itu hanya sholat saja, zikir saja, tasbih diputar-putar. Memang itu juga ibadah, itu ibadah. Tapi ada ibadah yang lain, hadirin. Ada ibadah yang lain, hubungan kita dengan manusia. Insya Allah pahalanya lebih banyak itu ya. Iya, pahalanya lebih banyak insya Allah. Saya ulangi lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seringkali kita sampaikan, tapi mungkin ada jamaah yang baru dengar. Saya ulangi ceritanya. Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu sekalian, setelah membangun Ka'bah al-Musyarrafah, beliau bangun Ka'bah dengan putranya Ismail. Setelah selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim selamatan, kalau bahasa kita ya, tasyakuran. Alhamdulillah Ka'bah sudah terbangun. Beliau tasyakurannya apa? Sholat di setiap rukun, rukun itu pojok ya, sholat di setiap rukun atau pojok Ka'bah 1000 rakaat. Jadi 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat. Berarti berapa? Berapa? 4000 rakaat. Bayangkan, untuk menunjukkan syukurnya, alhamdulillah selesai membangun Ka'bah. Apa jeng sunat 4000 rakaat. Ada yang pernah sholat 4000 rakaat ini? Oh, ada benda? Ini saya nanya ini. Bada. Ada agera. Terawih 20 ay. Waduh, wis. Ya, males. Ini 4000 rakaat Nabi Ibrahim. Sampun selesai sholat, Allah kirim malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Apa kata Allah Ta'ala? Ya Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta. Ibrahim, alangkah bagusnya, alangkah baiknya apa yang kamu lakukan ini. Hebat. Tidak semua orang bisa sholat 4000 rakaat. Tapi kata Allah, wahai Ibrahim, ada satu amalan, yang amalan itu ringan, enteng, gampang, tapi di sisiku lebih aku cintai daripada kamu sholat 4000 rakaat. Penasaran Nabi Ibrahim, apa itu ya Allah? Apa amalan itu ya Allah? Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, lugmatun tunfikuha fi fami ja'i'in afdalu min hadha kullih, atau kama qala Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, seandainya kamu itu tasyakuran dengan memberi makan satu saja orang yang kelaparan, satu saja, bukan satu piring, tapi satu lugmah, satu suapan saja kau berikan kepada orang yang kelaparan, sungguh kata Allah, itu di sisiku lebih aku sukai daripada sholat kamu 4000 rakaat. Paham gak? Paham no boten? Loh, artinya apa hadirin? Kita bantu orang ini pahalanya besar. Jangan bingung dengan diri kita sendiri. Cek ribut mikir abang tibi. Lihat tuh tetangga kita mungkin ada yang kelaparan. Ya, lihat mungkin saudara kita atau misanan kita, sepupu kita mungkin tidak makan.
lebih baik daripada sholat 4.000 rakaat. Bayangkan hadirin, itu satu lugmah, ya kan, satu suapan saja. Bagaimana kalau kita ngasih makan orang tadi satu bungkus? Ayo, bagaimana kalau tiap bulan kita ngirim beras, kita ngirim sembako kepada dia? Berapa pahala kita? Makanya Anda jangan menganggap ibadah hanya sholat zikir, ya. Banyak sarana-sarana yang lain, ibadah-ibadah yang lain yang mungkin lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah kita. Ada cerita ini, ada cerita, ya. Ada satu ustadz meninggal. Nah, sebelum meninggal ini ya ustadz, ya pengusaha gitu loh, pengusaha, ya, pengusaha baju takwong, sukses lah, ya, usahanya besar, masya Allah. Dia alumni pondok. Si ustadz tadi itu sebelum meninggal dia silaturahmi ke temannya, di luar lah pokoknya, ya, di luar mana, Malang atau di luar Jawa Timur, ini silaturahmi, ya. Waktu datang dia tadi itu ke rumah temannya punya anak kecil, itu anak kecil ini ngomong gini sama orang tuanya, "Bi, ini yang datang wali, Bi," katanya, ya. Jadi anaknya tuan rumah tadi bilang, "Bi, ini yang datang ini wali." Ya, anak kecil kan bicaranya apa? Polos, jujur. Anak kecil itu tidak ada dosa, omongannya tepat, ya. Beda sama kita orang ini, acak-acak lecek tok, banyak lecek ke. Anak kecil itu bersih, hadirin. Jadi anaknya dia ini bilang, "Ini yang datang ini, Bi, wali," katanya. Ya, tapi sama abinya ya wis, namanya anak kecil, ya. Oh iya, sudah ya bertamu tadi, disambut, sudah selesai, pulang. Subhanallah, tidak lama dari silaturahmi itu meninggal si ustadz tadi itu, meninggal, ya. Nah, orang atau temennya yang punya anak mengatakan dia wali itu penasaran, anak saya kok mengatakan fulan ini wali. Penasaran, dia cari tahulah, ya, apa kegiatannya ustadz, ya, ngajar di pondok, tapi di samping itu dia pengusaha yang kaya, sukses. Jadi katanya sodakohnya itu atau zakatnya itu tiap tahun 500 juta, hadirin, pun tahun ngetokno sodako itu loh, 500 juta. Belum bantu pondok, belum nanti teman-temannya asatid yang tidak punya rumah dibangunkan rumah, belum bantu pondok, belum nanti teman-temannya asatid yang tidak punya rumah dibangunkan rumah, teman-temannya yang tidak punya dibantu. Jadi banyak sekali sedekahnya. Lah rupanya ya ini karena dia suka bersodako, bantu orang, bantu teman-temannya, bantu pondok pesantren, sampai anak kecil mengatakan ini wali, ya. Secara lahiriah pengusaha, ya kan, punya ini, tapi ternyata di sisi lain dia suka bantu pondok, bantu teman-teman yang nggak punya rumah. Anak kecil mengatakan dia wali, artinya wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Paham ya? Ingat, wali itu tidak harus ono keramate. Kita ini saja yang pendek pikiran kita, lek wali kudu keramat. Enggak. Paham sampean? Tidak harus wali itu punya keramat. Wali itu artinya orang yang dicintai oleh Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang mantap keimanannya, mereka orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Itulah kekasih-kekasih Allah. Jadi jangan salah, ya, menganggap bahwa kalau tidak ada keramat berarti bukan wali.
Sekarang saya mau tanya kepada anda, menurut anda yang hadir ini, kira-kira Imam Syafi'i wali apa enggak? Jawab Pak, Imam Syafi'i wali apa enggak? Ya nemen. Bahkan ada ulama mengatakan setiap ada orang lahir itu punya utang budi kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kita semuanya bermadhabkan Imam Syafi'i. Amaliyah yang kita lakukan, ibadah kita bermadhabkan Imam Syafi'i. Betul? Kita punya utang budi kepada Imam Syafi'i. Wali beliau jelas, tapi kita tidak pernah mendapatkan cerita Imam Syafi'i terbang, Imam Syafi'i jalan di atas air, tidak pernah dengar kita. Betul? Imam Syafi'i kalau malam Jumat ke Arsy misalnya, ya, kayak orang yang ngaku-ngaku itu, ya ada yang ngaku-ngaku ya di Kabupaten Malang ini, kata sebut nobis itu kalau malam Jumat katanya tidak ada di rumah. Kemana? Arsy. Waduh, ke Arsy, ke Arsy. Nabi Muhammad Isra Mi'raj 1 kali loh hadirin, ya kan? Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj secara lahiriah kan 1 kali loh, ini ben malam Jumat ke Arsy. Jadi kalau ada tamu, jangan datang malam Jumat ya. Kenapa? Saya tidak ada katanya. Kemana? Arsy. Waduh, alhamdulillah semakin tumpes orangnya. Thank you, mate. Itu tidak harus wali itu punya keramat, Imam Syafi'i kita yakini seorang waliullah, tapi tidak ada keramatnya. Tidak pernah dengar kita Imam Syafi'i misalnya beliau sholat zuhur di sini, nanti sholat asarnya di mana, maghribnya di mana, enggak. Tidak pernah dengar kita ini. Tapi kita yakini beliau seorang wali minal aulia, ya, karena ilmunya, ya kan, murid-muridnya, manfaatnya luar biasa untuk umat ini. Nah artinya saya bercerita tadi, anak kecil bertemu orang mengatakan ini wali, maksudnya ini wali adalah orang yang dicintai oleh Allah. Paham gak? Auliaullah itu artinya orang yang dicintai oleh Allah. Apa amalnya? Suka sodako, suka bantu temennya. Ustadz temennya tidak punya rumah, dibuatkan rumah. Iya. Oh pondok kurang ini, dibantu pondoknya. Jadi wali beliau, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nggak hanya ibadah itu berupa sholat, zikir saja, tetapi membantu orang lain itu juga ibadah. Nah, monggo, mumpung kita berada di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah ini, ayo maksimalkan ya. Kalau ada orang mengatakan apakah sedekah itu harus nunggu kaya? Enggak. Siapa bilang sedekah harus nunggu kaya? Enggak. Kalau sampean sedekah nunggu kaya tambah gak suge-suge ya. Artinya walaupun kita nggak kaya tetap sedekah. Insya Allah dengan banyak sedekah maka jadi kaya, kan begitu ya. Jangan nunggu kaya ya, jangan nunggu kaya. Saya masih miskin, saya masih ini, saya masih punya ini, punya tanggungan, masa saya sedekah? Nah, justru dengan Anda banyak sedekah, insya Allah tanggungannya oleh Allah diselesaikan, kan begitu. Saya ingat Al-Ustaz Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun ya, muassis Ma'had dari Lughah wa Da'wah. Itu beliau kan orang Sumeneb ya, orang Madura aslinya. Itu beliau waktu awal-awal bangun pondok itu katanya, kan orang bangun pondok ini justru butuh biaya ya, kan butuh uang. Ini beliau malah bagi-bagi uang. Jadi malam-malam dibangunkan itu supirnya, ayo keluar. Kemana Beb? Mancing jadi. Mancing. Mungkin pikirnya supirnya mancing apa lagi? Maksudnya mancing rezeki. Jadi tengah malam beliau keluar dengan supirnya, tadi ada becak-becak di pinggir dikasih uang. Loh kalau secara akal, loh namanya orang bangun pondok kan butuh uang. Lah kok malah bagi-bagi uang? Tapi itu mancing. Betul hadirin. Subhanallah. Jadi malam itu setelah beliau sedekah tadi, besoknya datang, masya Allah, gitu loh. Ya.
Bisa ditiru ini ya. Nah, monggo. Sampean mau mancing ya? Ojo iwak gadul ya, cili. Mancing itu paus gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau ikannya besar, umpannya harus kan begitu ya. Paham apa enggak ini? Sampean mek sedekah 2000. Ya oleh iwak gadul iku. Ya. Ada umpannya kecil ya, dapatnya kecil. Coba sekali-kali 1 juta. Paham? Ya, jadi lihat ada pondok pesantren belum selesai. Ustaz, saya nyumbang buat semen 1 juta. Nah, ini lumayan. Nah, dapatnya itu mungkin ikan kakap lah ya. Kakap kecil ya. Hiu. Korang 1 juta minta hiu sampean. Men 10 juta insyaallah ya kan. Subhanallah. Jadi dengan sodako ini malah mancing hadirin. Datang rezeki, masya Allah. Ya. Tinggal Anda yakin atau tidak. Ada orang setengah-setengah. Ya, setengah. Ini yang hadir ini di hatinya, temenan apa enggak ya? Ini cerita ini benar apa enggak, Bibi? Lo temenan ini. Insya Allah kalau Anda mancing tadi itu, insya Allah ongkuan nih kan. Rezeki bakal datang insya Allah ya. Masya Allah, sodako yang banyak insya Allah datangnya juga lebih banyak ya. Nabi yang berjanji bal yazdad ya kan, tambah kok kita tidak percaya, kok kita lebih percaya sama dukun yang menggandakan uang gitu. Lecek itu, bohong itu. Naruh 1 juta, nanti diambil 2 minggu jadi 10 juta. Lecek, bohong, jangan percaya Anda. Kalau Anda mau menggandakan uang, Allah Ta'ala, Allah yang maha bisa, Allah yang maha kuat. Malah Allah bisa menggandakan sampai 700 kali lipat, lebih dari itu bisa ya. Jangan percaya sama dukun-dukun itu. Dukun ini kaman cepon deng Madura, dubuduna lalakon. Ya, dukun itu paling bodohnya pekerjaan. Ya, gara-gara pandemi ini loh. Ya, buka iki gak bayu, akhirnya dadi dukun. Ya itu dubuduna lalakon. Ya, nebak-nebak tok. Ya, tapi orang kalau sudah kadung percaya ini kan repot. Wah itu dukun ini sakti, oh romaku jadi nebak-nebak ya, dukun itu kan penampilannya harus percaya diri ya kan ya, begitu ada orang masuk langsung sampai mau apa ke sini langsung gitu, ada perlu ya maoning nih ya, kok tahu duduk, rumah kamu itu menghadap ke jalan ini, mak tahu jangan. Kapi Roma ngadep ke jalan, terus ngadep kemana? Paham sampean? Loh, tapi itu kan kita sudah dibikin supaya percaya sama dukun tadi, dengan penampilan yang oke tadi ya. Iya. Sampean rumahnya ngadep ke jalan ini. Loh, maoning. Iya tahu sing kok macam-macam. Waduh. Iki ono pot iku. Mancene ono pot, Pak. Jadi malah umumnya ada potnya memang. Paham ya? Jadi kita ini kayak dihipnotis gitu. Percaya betul dengan dukun tadi itu. Astagfirullah. Nebak-nebak. Terkadang keliru. Kadang-kadang keliru. Tapi kita sudah kadung yakin. Sudah kadung percaya. Tengah-tengah sampean. Hati-hati. Ya, diancam oleh Rasulullah. Diancam sareng Kanjeng Nabi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang datang kepada dukun dan mempercayai dengan apa yang dikatakan oleh dukun tadi itu, lam yataqabbalillah minhu salata arba'ina lailah au kama qol, tak terima bejengah pak polwareh. Paham nggih? Sampai datang ke dukun 1 kali, sampai percaya yakin ini sakti dukun ini, sakti ini, sampai bejengah tak terima pak polware 40 hari nggak diterima.
Nah berarti kalau kedukulnya tiap bulan sosok 10 hari lebih sosok lagi tak terima bejeng tak terima Pak 10 hari tak terima sampean. Nah, terus gimana Beb kalau saya kepingin ini? Ya datanglah kepada ulama, ya kan, datang ke majelis ta'lim, insya Allah solusi ada di situ. Hadirin, orang kalau senang pengajian insya Allah solusi hidupnya ada di pengajian itu. Tak usah kedukun sampean terus ngaji banyak kepingin apa hidupnya barokah, silaturahmi yang banyak ongkuan. Ayo coba silaturahmi sampean barokah. Pagi silaturahmi ke rumah temennya jam 8 pas tepat waktunya makan itu ya. Ayo mari makan, alhamdulillah. Nanti siang-siang silaturahmi lagi kalau 12 ya, temennya lagi itu ya, tepat ngakan. Waduh ngerepot, oh gak apa-apa pas Pak mangan maneh malam badal isya ini ya, ikut pengajian dulu di masjid ya, nanti apa habis ngaji melok Habib mangan maneh ya kan. Nah itu enak bis, jadi sehari tak bondo gak bondo bis. Loh itu kan barokahnya silaturahmi, barokahnya pengajian. Loh, ini betul loh ini ya, bisa dipraktekkan ya nanti ya. Nah, jadi besok pagi jam 8 nah, cari teman-teman yang waktunya makan itu ya. Nah, telepon dulu, halo Mat mangan nak? Iya ya sih aku nang omah gitu ya. Nanti makan siang makan di rumahnya siapa gitu, barokah insyaallah ya. Jangan ingin kaya tapi salah tempat, salah alamat. Ada hadirin amalan dari Kanjeng Nabi itu kalau anda baca, anda amalkan, insya Allah tak kurang-kurang sekali, tak akan kurang sama sekali. Bacaannya singkat ya. Ini insya Allah anda sudah ada yang mengamalkan, yaitu membaca sebelum subuh. Kalau bisa sebelum subuh, setelah sholat sunat fajar, sebelum subuh, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini dibaca 100 kali. Itu adalah tasbihnya para malaikat. Jadi malaikat itu doanya begitu, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu doanya malaikat, dibaca 100 kali sebelum subuh. Insya Allah rezeki tak korang-korang. Ayo diamalkan. Yang punya hutang amal lagi toreh. Saya yakin punya utang semua ini ya, insya Allah ya. Nah, lihat wajahnya kok tegang semua ini ya. Baca itu, amalkan itu, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Berapa kali? 100 kali sebelum subuh. Mentak sempat sebelum subuh tak napa mare subuh baca. Anda lihat nanti, anda lihat sudah, insya Allah. Ini dari Nabi kok, dari Rasulullah. Kok anda lebih percaya sama dukun itu daripada kanjeng Nabi? Monggo diamalkan, nggih. Ayo diamalkan, insya Allah. Ini ada yang ngomong lagi nih. Sudah Beb, sudah saya baca Beb, kok pancet aja. Apa terus? Lanjut. Saya sudah sholat duha, tidak pernah ninggal sholat duha. Tidak pernah ninggal surat Al-Waqi'ah ya kan, ba'dal asar. Sudah Beb, itu yang tadi doa dari Habib sudah saya baca, maki kun pakun ya. Jawabannya singkat, belum waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Paham ya? Nabi tidak akan berbohong, Nabi tak kira alecek hadirin. Nabi itu maksum, maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah pasti benar 100%. Cuma kitanya yang kesusu, kita yang terburu-buru. Paham sampean? Kesusu, pengen cepat enggak. Kayak ngaji itu lah kesusu sampean. Dang isya. Enggak usah ngelirik jam, enggak usah. Kalau adzan saya mandek gitu loh. Saya perasaan kalau sampai ngelirik jam itu ya. Ini jam ada, ini jam. Nih, HP ada jam, tangan saya ada jam. Cek kebeter.
Ono jam ada gini, mana? Tolong diturunkan jamnya itu. Nah ini ya kan, nah ini jangan khawatir, mandek, wis lah. Jangan ngelirik jam, ya. Nah, cerita apa tadi saya ini? Apa ngomong apa saya tadi? Ya gara-gara sampean ini loh. Enggak, sebelumnya itu apa? Ngomong apa saya? Kenapa? Zikir subuh baca apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya, ngetes tok saya ya. Berarti sampean menyimak dengan baik. Ya itu hadirin. Sudah beb saya amalkan semua, kok saya belum kaya, kok saya belum ini. Sampean kesusu. Sampean terburu-buru. Jangan mustakjil. Sabar. Nabi tidak mungkin bohong. Paham lagi? Sabar sampean. Bakal datang itu saatnya. Bakal datang itu Rasulullah yang bersabda. Wis. Yakin tak yakin? Kurang mantep. Yakin tak yakin? Yakin, harus, karena Nabi yang bersabda. Anda akan dicukupi oleh Allah Ta'ala. Insya Allah hutang-hutangnya bisa dibayarkan semuanya. Kita amalkan. Kapan? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Allah yang ngatur nanti. Dan biasanya Allah akan memberi kepada kita di saat kita sangat membutuhkan, hadirin. Olah sampean semakin kita beri. Kenapa? Allah tahu Anda belum butuh sekarang. Kita butuh sampean. Kita apa teh butuh. Nanti begitu butuh banget, jeret datang Pak. Cek kebetir sampean. Amin. Nah, sampun wis letok marem iki ya. Mantuk-mantuk ya. Oh iya Bib, tak anteni besok aja. Loh, ya dah harus besok, terserah Allah. Allah selebih oning, Allah yang lebih tahu. Yang jelas apa yang disabdakan oleh Nabi pasti benar. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Insyaallah bulan Dzulhijjah ini kita memaksimalkan usia kita, umur kita dengan amal ibadah, dengan amal ketaatan. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Amin. Panjang umur, kita mendapati hari Arafah, mendapati Dzulhijjah, mendapati Idul Adha, kita sholat Idul Adha, kita berkorban, kita takbir, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah corona ini ya Rabb. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala macam wabah penyakit. Mudah-mudahan Allah menerima semua hajat-hajat kita, permintaan kita. Allahumma qdi hajatina ya qadiyal hajat, iqdi hajatina min hawaijid din wa dunya wal akhirah. Allahumma adfa'anna al-waba, Allahumma adfa'anna al-waba, Allahumma adfa'anna al-waba wal ghala wal fitan wal mihan wal masaib ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma atina wa iyyahum as-sihha wal afiyah wa tamam al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukur 'ala al-afiyah. Allahumma اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا غما ولا ضعفا ولا ألما. اللهم أعطنا صحة من عندك وعافية من عندك وسلامة من عندك بحق سيدنا محمد حبيبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.